Ya, masih dari kawasan Monas dan saya masih bersama Pak Sony, PLT Gubernur DKI Jakarta di hari-hari awalnya untuk 1,4 bulan menggantikan Pak Ahok, Gubernur petahana yang harus cuti karena udah masa kampanye untuk putaran kedua Pilkada DKI. Pak, Pilkada DKI banyak yang cukup kecewa karena sebagai kota yang cukup besar, ibu kota negara, masih terjadi warga yang nggak bisa memilih. Nah ini Bapak menyebutkan sebagai salah satu tugas pokok Bapak sebagai PLT 1,4 bulan ini. Itu mau bikin apa Pak supaya itu bisa diperbaiki? Sebenarnya ada dua sisi lah supaya imbang ya. Sebenarnya ada yang menggembirakan. Partisipasi masyarakat itu luar biasa kali ya. Di target 75 sekarang 78%. Artinya di luar dugaan. Ya, itu menggembirakan di satu sisi karena kerja KPU dan Bawaslu, tapi di sisi lain manusia tidak luput dari kesalahan dan beberapa warga Jakarta ya yang pemegang hak pilih ternyata tidak bisa menyalurkan aspirasinya lewat pilkada ya kemarin itu, dan disayangkan oleh banyak orang. Karena itu misi saya untuk putaran kedua ini, saya tidak ingin sekali lagi satu warga Jakarta pun yang kehilangan hak politik tidak bisa memilih pada putaran kedua. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ada beberapa langkah. Saya sudah langsung hari kedua panggil rapat KPU Bawaslu dan instansi terkait untuk merapatkan barisan. Saya cek ke posko dan saya pelajari, saya telaah, ada kesimpulan dari hasil rapat dan ini harus kita lakukan. Sebagai pegangan saya, pertama, ternyata banyak yang nggak memilih itu, partisipasi yang paling rendah, termasuk direkam susah. Partisipasi cuma 40%, direkam susah itu di apartemen. Warga Jakarta tinggal di apartemen. Yang di apartemen. Kenapa itu Pak analisanya? Karena mungkin bisa close, terlalu overprotective, gitu, privacy dan seterusnya. Akhirnya kita buka sekarang pendaftaran lewat KPU tentunya. Pendaftaran ulang untuk pemilih putaran kedua di setiap apartemen. Apartemen itu sosialisasinya jadi sulit bagi KPUD karena ini privacy warga itu dijaga betul oleh keamanannya. Berarti manajemen dari apartemen juga harus disinggung dong ini, Pak Sony. Habis begini sudah KPU sampaikan, kami akan panggil semua pengembang apartemen. Ini hak politik, ini hak asasi dalam bidang politik, ini program strategis nasional pilkada harus disukseskan bersama. Nggak boleh proteksi mengorbankan kepentingan hak-hak yang tidak tersalurkan. Itu satu sisi. Nah, langkah. Tapi yang jelas pendaftarannya kita buka, kita dekatkan. Karena mereka malas mungkin datang ke KPU. Jadi kita dekatkan, itu satu posisi, termasuk perekaman. Rekaman KTP kita buka hari Sabtu. Jadi yang semula tutup kita buka full. Jadi siapa juga bisa. Kalau buat orang yang sakit atau orang tua yang tidak bisa jalan, silahkan telepon, mobil akan datang merekam di rumah. Itu nah, untuk menjemput. Warga DKI ini perhatikan benar nih, Pak Sony akan konsentrasi karena di masa jabatan Bapak menjadi PLT ini semua akan menjadi tugas Bapak nih ya, dan akan Bapak laksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, posko pilkada di DKI yang dipimpin oleh Gubernur itu biasanya sebulan sekali. Saya ingin intensifkan setiap hari Rabu seminggu sekali. Sehingga perkembangan kita monitor tidak hanya dari wilayah per wilayah, tapi per kecamatan, kelurahan, per TPS pun kita monitor. Sehingga kita punya gambaran real problemnya di mana, itu setiap seminggu sekali ada update setiap Rabu pagi. Nih Pak, dari Kompas TV, teman-teman yang kemarin selama Pilkada putaran pertama pada hari pencoblosan itu melihat sebenarnya ada KPPS atau ketua-ketua KPPS yang berbeda policy atau kebijakan ketika mau menutup. Ada yang berani berimprovisasi. Kalau kertas suaranya masih ada, ya boleh jalan terus. Nah, keputusan semacam ini tuh bisa jadi seragam nggak Pak Sony? Untuk putaran kedua saya jamin, karena ada dua intervensi penting. Yang pertama, kita akan terbitkan pedoman, baik pedoman untuk semua, dan memastikan pedoman, termasuk summary pedoman, termasuk poster dan seterusnya itu mendarat di setiap anggota KPPS. Dengan cara pedoman dia lakukan bintek terpadu. Jadi bintek nanti tidak hanya menjadi beban KPU, pemerintah daerah, provinsi akan membackup melakukan bintek semua KPPS. Misalnya dua pertanyaan yang sering dan harus kita tegaskan. Jam 1 tutup. Jam 1 tutup itu tutup penyoblos atau tutup pendaftaran. Nah, orang taunya jam 1 close. Nah,
close tutup kan, Ya. nggak boleh nyoblos lagi, ini salah. Jadi namanya last order istilahnya kalau di hotel. Kalau di hotel atau di restoran, last ordernya itu jam 1. Nah, itu last register itu jam 1. Ya. Jadi setelah itu mau nyoblos silahkan 12 saat rampungnya. Karena itu kita mulai daripada bingung, udahlah pendaftaran mulai dari pagi sudah boleh. Ya. Tapi nyoblosnya mulai jam 12 sesuai dengan undang-undang. Saat rampungnya. Ya. Nah, kira-kira itu intinya. Nah, ini sosialisasi ini yang akan disampaikan nanti ya. Melalui bintek terpadu secara intensif langsung ke level bawah. Sehingga tidak ada lagi yang tidak terima sosialisasi ini atau belum menerima sosialisasi. Ini yang Pak Sony coba jamin untuk terjadi ya. Nah, itu pertama. Yang kedua juga ada kesalahan penafsiran. Kalau tidak membawa KTP tapi tidak masuk DPT boleh atau tidak? Iya, ini juga sering nih. Itu sering terjadi gitu. Boleh masuk DPT tambahan tapi kemudian membawa kartu KK. Ya. Nah, kalau tidak bawa kartu KK bagaimana? Kalau fotokopi KTP bagaimana? Ini antar KPPS berbeda-beda penafsirannya. Ke depan kita akan tegaskan kebijakan ini semua dijamin pemahaman sama. Kemarin terlalu mepet sosialisasinya. Saya kira itu. Jadi ini tugas 1 bulan seperempat nggak mudah-mudah juga sebenarnya, Bu. Ya tentu karena KPU dan Bawaslu kerjasama sama kita baik. Karena ini sebenarnya penyelenggaranya KPU Bawaslu. Pemerintah tidak boleh masuk terlalu jauh intervensi. Tapi kita memfasilitasi untuk dimungkinkan intensitas proses pembinaan ini. Bagi warga DKI Jakarta sendiri yang kemarin tidak bisa memilih atau yang kemarin sudah memilih, apalagi yang mungkin mereka harus perhatikan? Mungkin himbauan dari Pak Sony menjelang putaran kedua 19 April nanti. 2 hal yang penting. Pertama, sekali lagi daripada teriak di belakang, jauh-jauh sebelumnya silahkan mulai sekarang pun bisa mendaftar ulang. Bagi mereka yang merasa kemarin ikut DPT-TB maupun yang tidak ikut ini, tidak ikut nyoblos. Silahkan saya kira itu bisa mendaftar pun mulai sekarang, termasuk petugas dan di apartemen yang belum merekam, saya minta supaya segera merekam lah. Ya, kalaupun males pergi, silahkan ditelepon Dukcapil, terutama orang tua yang jalan pun susah, kita akan datang dan rekam di tempat. Jadi sampai itu posisi fasilitasi kita. Jadi pastikan bahwa kita nanti 19 April bisa memilih, cek apakah nama kita sudah ada di daftar pemilih tetap atau lain-lain, itu sekarang, jangan nanti-nanti begitu ya Pak. Dan pada saat DPT sementara dipasang, tolonglah masing-masing cek. Kalau nggak mau ke petugas kelurahan, di online juga bisa dicek. Ada aplikasi. Saya termasuk yang ngecek di online. Oh, nama saya ada. Sudah, itu maksudnya begitu. Baik Pak Sony, makasih. Pak, Bapak olahraga di sini setiap Jumat. Ini pertanyaan dari banyak warga. Ini Monas akan ada perkembangan apa lagi sih yang mungkin Bapak bisa bocorkan kepada kita bagian akhir dari ngobrol kita pagi ini, Pak? Yang pertama, Monas hari ini harus kita yakini bahwa dan kita lihat, diakui makin bersih ya. Setuju, Pak. Lihat makin bersih, makin rapi karena kita ketat. Dan sekarang yang kedua, ini gagasan Pak Basuki Cahayapurnama, Gubernur definitif, dan minta kepada saya untuk memantau perkembangannya dan memfasilitasi itu. Ke depan, insya Allah tahun depan paling lambat Monas akan dibuka untuk 24 jam. 24 jam. Kalau sekarang kan sampai jam 10 malam. Jam 10. Jadi simbolnya itu Monas yang aman, nyaman dan terang. Nah, yang terang ini lampu akan ditambah sehingga hari ini jam 10 malam sama 10 siang hampir sama, nggak ada bedanya. Nah, cuma lebih indah malam. Sehingga Monas 24 jam itu insya Allah tahun depan, dan ini mimpi dari seorang Basuki Cahayapurnama adalah menjadikan Monas ini bisa ikut membangun image internasional. Simbol keamanan dan kenyamanan di Jakarta. Oh, ternyata Jakarta aman. Tempat park bisa 24 jam dan seterusnya. Dan saya juga memberikan dukungan dan siap, makanya saya keliling ini untuk memastikan bahwa Monas 24 jam itu bisa berjalan. Saya kira itu gambaran umumnya. Tapi ujung-ujungnya semua warga Jakarta harus menjaga Monas. Jaga keamanan. Jangan sampai nanti jadi rusak atau malah ada hal-hal yang tidak kita inginkan udah dibuka 24 jam ya Pak Sony. Saya kira itu harapan kami semua. Baik, Pak Sony,
Saya nggak ada kata-kata lain kalau begitu menjadi akhir kita ini. Selamat bertugas. Terima kasih Mas Bayu. Karena tadi sebelum kita mulai saya bilang kok tugasnya malah jadi berat Pak. Satu seperempat bulan malah ada 9 tugas dari Pak Ahok begitu ya. Tapi PR banyak ini. Iya. Harusnya gajinya juga banyak itu. Jadi selamat bertugas Pak. Ya, terima kasih Mas Bayu. Karena 1 bulan seperempatnya justru ini Bapak banyak hal yang harus dikejar. Ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan dalam menjalankan tugas ini ataupun nanti setelah Bapak berakhir tugasnya sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Makasih Pak Sony. Terima kasih. Iya.